Sebentar, saya cek dulu. Nah, kita akan masuk ke bab terakhir mengenai persamaan diferensial linear orde 2. Bab ini relatif mudah karena lebih banyak ke teknis gitu ya. Kecuali aplikasinya ada sedikit interpretasi fisik, tapi hitungannya relatif teknis dan udah baku. Soalnya nggak bisa dikutak-katik lagi gitu ya. Nah, baik, saya mulai saja. Nah, persamaan diferensial linear orde 2. Kalau orde 2 ini artinya melibatkan turunan yang kedua. Linear di sini dalam arti ini, pangkat dari turunan 2, pangkat dari turunan 1, dan pangkat dari Y-nya semua pangkat 1. Dan nggak ada perkalian di antara mereka. Jadi nggak ada Y double aksen kali Y, itu nggak ada. Sedangkan A1 di sini A2 dan K itu fungsi X gitu. Nah, akan kita tinjau di sini hanya A1 dan A2-nya yang berupa konstanta saja. Jadi ini sangat memudahkan. Kalau A1 A2-nya bukan konstanta, ada X-nya, itu penyelesaiannya, metodenya nggak selalu ada yang baku ya. Ada yang nggak bisa gitu ya. Nah, kalau nggak bisa gimana? Ya nanti ada metode lain, yaitu metode aproksimasi. Tapi kita nggak akan ke sana. Kita hanya akan mempelajari yang koefisiennya konstan. Oke. Nah, kemudian lebih lanjut, bila fungsi X yang berdiri sendiri ini, jadi nggak terkait dengan Y, nggak terkait dengan Y aksen. Kalau ini KX-nya. Jangan diartikan di ruas kanan ya. Bisa aja KX itu ditaruh di ruas kiri, tapi fungsi X yang berdiri sendiri, kalau 0, maka persamaan diferensialnya disebut homogen. Ya. Nah, untuk Cok, mencari... tadi fisika tuh ada apa, Cok? Anjing. Ngobrol. Hah? Oke ya. Untuk mencari solusi PD linear orde 2 yang tak homogen, yang kayak gini, jadi KX-nya nggak 0 nanti, kita harus mencari dulu PD solusi yang homogennya dulu. Jadi kalau nanti diberikan persamaan diferensial kayak gini, kita cari dulu KX-nya dibuat 0 dulu. Setelah yang homogen didapat, baru bisa mencari yang tak homogen. Oke. Coba kita lihat ini teoremanya. Persamaan diferensial homogen, jadi KX-nya 0. Orde 2 selalu mempunyai dua buah solusi fundamental. Nanti kita lihat waktu nyari solusinya ya. Apa yang dimaksud solusi fundamental U1 dan U2 yang saling bebas. Apa artinya saling bebas? Yaitu yang satu bukan kelipatan yang lain. Kalau misalkan U1-nya sin X, U2-nya 10 sin X. Itu nggak saling bebas. Karena yang satu kelipatan yang lain. Tapi kalau U1-nya X kuadrat, U2-nya sin X. Nah, itu saling bebas. Karena yang satu bukan konstanta kali yang lain gitu ya. Contoh lain, kalau U1-nya cos X, U2-nya sin X, itu juga bebas. Karena sin X dikali konstanta nggak mungkin jadi cos X. Jadi saling bebas itu yang satu bukan kelipatan konstanta dari yang lain. Nah, solusinya nanti adalah ini. Kenapa ini ada H di sini? Saya tambahkan H, indeks, karena ini baru untuk persamaan diferensial yang homogen dulu. Jadi dinamakan solusi homogen. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari bagaimana, akan mencari prosedur
bagaimana mencari solusi persamaan diferensial yang homogen. Jadi kembali ke sini, kalau yang homogen berarti KX-nya 0. Ini di sini ya, KX-nya 0. Nah, caranya itu solusinya dimisalkan E pangkat RX. Gitu ya. Saat ini kalian terima aja idenya dari mana, kita nggak akan bicarakan di sini. Nanti terlalu panjang. Nah, dimisalkan Y sama E pangkat RX solusi dari ini. Nah, yang harus ditentukan berapa R-nya supaya ini memenuhi hubungan persamaan diferensial semula. Untuk itu, karena ini nanti solusi, berarti saya harus memenuhi ini. Sekarang saya substitusikan aja turunan 1 dan turunan 2-nya ke sini. Nanti dihitung ketemu R-nya. Jadi saya hitung dulu turunan pertamanya. Ini. Turunan keduanya ini. Substitusikan ke persamaan diferensialnya. Karena dia harus menjadi solusi. Saya masukkan nih. Turunan 2 ini. Turunan 1 kali A1. Ditambah A2 kali Y-nya sendiri. Ini E pangkat RX-nya saya keluarkan. Gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa E pangkat sesuatu selalu non-negatif ya. E pangkat RX nggak akan negatif. Coba sedikit di review E pangkat X itu secara umum grafiknya. Ini kalau Y sama dengan E pangkat X. Kita lihat grafiknya, E pangkat berapapun tidak pernah negatif. Ini nggak pernah 0 bahkan ya. Bukan nggak pernah negatif, nggak pernah 0. Selalu positif. Karena ini selalu positif, maka haruslah yang di dalam kurung yang 0. Karena ini kan ruas kanannya 0. Jadi saya peroleh yang ini harus 0. Nah, dari sini, ini kan persamaan kuadrat biasa. Kita cari akar-akarnya. Sebutlah akar-akarnya itu R1 dan R2 ya. Persamaan kuadrat ada 2 akar. Oke, persamaan seperti ini dinamakan persamaan karakteristik dari persamaan diferensial homogen yang semula. Nah, solusi persamaan diferensialnya yang mana? Tadi kan Y sama E pangkat RX. Nah, masalahnya kalau R1 dan R2 kembar sama, kan kita dapat E pangkat RX-nya ada 2 tapi kembar. Nah, kalau kembar nggak boleh karena tadi di sini di depan saya mundur lagi dibilang harus ada 2 solusi yang saling bebas. Jadi kalau saya dapatkan R1 sama dengan R2, kan saya dapatnya Y sama dengan E pangkat R1X, yang satu lagi Y sama dengan E pangkat R2X. Enggak saling bebas. Karena kembar sama kan. Nah, apalagi kalau akarnya bilangan kompleks. Sebentar, saya contohkan dulu ya. Ini saya hapus supaya enggak distorsi. Saya salin dulu ini. Jadi akar-akarnya ada 3 macam ini. Dari persamaan ini kan kita cari R1,2 pakai rumus ABC aja. Kecuali bisa difaktorkan istimewa. Min B plus min akar B kuadrat min 4AC. Dibagi 2A.
Kita lihat, kalau B kuadrat min 4AC-nya 0. Kita dapat akar kembar. Yang ini 0, berarti R1 sama dengan R2 sama dengan min B per 2A. Nah, solusinya, kita lihat berdasarkan pemisalan kita tadi solusinya E pangkat RX. Solusinya Y sama dengan E pangkat R1X, ada 2. Y sama dengan E pangkat R2X. Tapi tidak saling bebas. Padahal harus dapat 2 yang saling bebas menurut ini. Itu ya solusinya. Nah, nanti kita lihat di halaman berikutnya ya. Gimana kalau terjadi seperti itu. Ada kemungkinan juga bila B kuadrat min 4AC-nya kecil 0, lebih cilaka lagi. Kan akar-akarnya menjadi min B plus min akar, ini negatif nih. Ini negatif. Gimana kalau negatif? Nah, kalau negatif itu, meskipun kita nggak belajar bilangan kompleks, ini akan saya berikan aja, diingat, ini di bilangan kompleks. Di bilangan kompleks akar negatif tuh boleh. Akar min 1 tuh simbolnya adalah bilangan I. Bilangan imajiner. Gitu ya. Nah, kemudian solusi Y-nya gimana? Nah, untuk itu, jadi Y-nya gimana kalau imajiner? Contoh ini, misalkan, sebelum imajiner dulu. Misalkan ini, min B plus min, misalkan ya di sini, min 36 gitu ya. Nah, ini kan menjadi min B plus min akar 36 kali akar min 1 gitu. Sama dengan min B plus min ini 6 akar min 1 tuh I simbolnya, bilangan imajiner. Nah, kalau hasilnya bilangan kompleks kayak gini, ada imajinernya, gimana solusinya? Nah, untuk itu diaturlah oleh teorema berikut. Tidak saya turunkan ya. Kalian nggak usah terlalu pusing dengan bilangan kompleksnya, karena tinggal dipakai aja teoremanya. Gini, kalau tadi akar-akar dari ini 2 buah bilangan real yang berbeda. Kapan terjadi R1 dan R2 beda? Yaitu kalau, saya lihat dari sini, kalau ini positif. B kuadrat min 4AC-nya positif, dapat 2 bilangan real yang berbeda, maka solusinya, nah kalau berbeda gampang. Tinggal C1 E pangkat R1X tambah C2 E pangkat R2X. Inilah yang tadi saya sebut U1, ini U2 itu ya. Waktu di mana tadi? Di sini nih. U1-nya E pangkat R1X, U2-nya E pangkat R2. X solusi umumnya ini. C1 kali ini. Oke ya. Sekarang mungkin belum ingat kalian, tapi nanti setelah contoh gampang. Kalau kembar, maka solusi PD homogennya adalah ini. Di sini ada tambahan X ya, kali X. Dengan demikian ini U1-nya, ini U2-nya. Saling bebas ya. Karena yang satu bukan kelipatan yang lain. Ini dikalikan konstanta berapapun, nggak mungkin jadi ini. Yang sebaliknya ini dikalikan konstanta berapapun, nggak mungkin jadi ini. Gitu ya. Oke. Kalau terjadi akar-akarnya kompleks, kalau kompleks kita lihat kayak tadi. Yang di sini ada imajinernya. Jadi bilangan real, ini bilangan real kali I dibagi 2A. Jadi kalau
imajiner, kompleks, bentuknya seperti ini. Sorry, sini nggak lengkap. Harusnya kalau kompleks kan kalau saya hitung, min B ditambah 6I per 2A, satunya lagi min B min 6I per 2A. Nah, kalau terjadi seperti itu, kita lihat yang plus aja, yang salah satu akarnya. Ini tadi ditambah sesuatu kali I. Ya, kalau di sini apa alfa betanya? Kita bandingkan dengan yang di sini, ya berarti alfanya itu min B per 2A, yang betanya itu 6 per 2A, gitu ya. Jadi dia masing-masing koefisien real dari yang nggak ada imajinernya dengan yang ada imajinernya. Nah, maka kalau udah ditulis gini, solusinya adalah ini. Nah, supaya paham kita lihat. Untuk PD homogen, teorinya sampai situ aja. Tinggal contoh. Coba saya kerjakan contohnya satu-satu. Ini dulu. Ini saya, atau yang bisa tulis di bawahnya. Nah, pertanyaannya, tentukan solusi dari PD homogen ini. Nah, caranya ini kita langsung pakai ini. Nggak usah dimisal-misalkan lagi, kita lihat yang biru ini. Kita langsung dari soalnya, kita bentuk persamaan karakteristik. Caranya gampang. Y double aksen seolah-olah jadi R kuadrat. Ini A1 kali R ditambah A2. Jadi kalau saya terapkan ke sini menjadi persamaan karakteristik itu adalah R kuadrat min 2R min 1. Gitu ya. Tinggal ambil koefisiennya aja. Ini istimewa nggak ya? Bisa difaktorkan nggak? Hah? Nggak tahu. Istimewa nggak? Nggak tahu. Kalau nggak tahu ya udah pakai rumus ABC. Kita cari akar-akarnya. Min B berarti min 2 jadi 2 ya. Akar B kuadrat 4 min 4AC min 4 kali 1 kali 4AC 4 kali min 1 dikurangi lagi kurangi lagi 4AC. Kok ngaco terus ya ngitungnya. Ini istimewa ya, bisa difaktorkan harusnya per 2A. R1,2 sama dengan min 4AC, enggak deng. Akar 8 ya. Sama dengan berapa? 2 bagi 2, 1. Plus min akar 8 itu 2 akar 2. Dibagi 2 jadi akar 2. Oke, jadi kita dapat R1-nya 1 ditambah akar 2. Satunya lagi 1 min akar 2. Maka saya tulis saja R1 sama dengan 1 ditambah akar 2. R2 sama dengan 1 min akar 2. Nah, kita lihat lagi ke sini untuk dapat solusinya. Bila R1 dan R2 bilangan real yang beda, ini bilangan real yang beda ya. Dua-duanya bilangan real tapi beda. Solusinya tinggal ini aja. Tinggal kita dapatkan sebentar ininya kegeser. Maka Y homogen, solusi homogen C1 E pangkat R1 X ditambah C2 E pangkat yang kedua. Gitu ya. C1, C2 konstanta. Begitu. Nah, sampai situ dulu. Paham nggak?
Resiawan, paham, Awan? Paham, Pak. Lydia, paham tidak? Paham, Pak. Galip, paham nggak Galip? Paham, Pak. Gitu ya. Oke, kita lihat contoh yang Paham, Pak. berikutnya. Ah, ada yang mau tanya? Nggak ya. Ini contoh berbagai macam dari yang tiga ini. Masing-masing muncul ya. Coba kita lihat yang kedua sekarang. Jadi enak teknis aja gitu. Udah baku rumusnya. Nah, ini. Kembali pertanyaannya, tentukan solusi dari PD homogen ini. PD persamaan diferensial. Oke, kita langsung aja tulis persamaan karakteristik gitu ya, tulis PK R kuadrat min 6R ditambah 9. Nah, ini istimewa. Saya faktorkan. R min 3 gitu ya. Kuadrat sama dengan 0. Saya dapat R1 sama dengan 3. R2 juga sama dengan 3. Gitu ya. Kembar. Nah, kalau kembar, maka solusinya yang ke satu sih mirip yang ini. C1 E pangkat R1 3X. C2. Nah, yang ini ada X-nya. E pangkat 3X gitu ya. Jadi kalau dilihat pakai yang kedua. Ini ada X ya. Oke, begitu. Mudah sekali. Sekarang yang ketiga. Sebentar. Kita crop dulu soalnya. Yang ketiga ini. Oke, ini saya ambil. Kita cari lagi solusinya. Jadi bentuk dulu persamaan karakteristik R kuadrat min 4R ditambah 13 sama dengan 0. Enggak istimewa, ini harus pakai rumus ABC lagi ya. R12 sama dengan min, jadi plus ya. 4 plus min akar 16 minus berapa? 4AC, 4 kali 13. 52 itu ya. Per 2A2. 4 plus min akar ini berapa? 36 ya. Minus 36. Dibagi 2. Sama dengan, ini kalau minus langsung aja diakarkan kayak biasa, cuma ada embel-embel ini. Plus min 6I, gitu. I-nya tuh akar min 1. Kita memang nggak belajar bilangan kompleks, tapi untuk akar min 1 dipakai aja. Itu hasilnya I, itu ya bilangan imajiner. 4 per 2 jadi 2 plus min 3I. Nah, maka solusinya, Y homogennya, itu menjadi, nah ini agak sedikit kompleks. Tapi teratur juga. Lihat, ini alfanya berapa, betanya berapa di sini. Kita lihat, alfanya 2, betanya 3. Ini yang dimaksud alfa, ini yang dimaksud beta ya. Jadi solusinya apa? C1, kayak biasa, E pangkat, bagian yang nggak ada imajinernya, namanya bagian real aja. Bagian realnya 2. Yang ini berubah jadi cos dan sin. Cos 3X ditambah C2, ini bagian yang realnya aja, alfanya. Yang imajinernya jadi cos dan sin. Gitu ya. Gitu. Nah, boleh juga kalian mau ngambil yang minusnya gini. 2X cos. Saya mau pakai yang min 3I. Jadi min 3X.
C2 E pangkat 2X sin min 3X. Ini juga boleh. Kenapa? Sebenarnya mau min atau plus ini sama aja. Kalau cos kan fungsi genap. Min sama plus sama aja. Kalau yang ini kan fungsi ganjil. Minusnya bisa ke depan. Kan ini ada konstanta. Konstanta ini bisa positif, bisa negatif. Jadi udah mencakup hal yang sama, baik yang bentuk atas maupun yang bawah. Biasanya saya ambil yang positif aja gitu ya. Ngelihatnya rasanya lebih gampang gitu. Oke. Nah, itu adalah ketiga macam kemungkinan akar dari persamaan karakteristik. Satria, paham tidak? Mana? Paham, Pak. Paham kok, Pak. Ya. Nah, Nanda, paham nggak? Paham, Pak. Oke. Lanjut satu contoh lagi. Kok ada 4 contohnya? Ini mah untuk sedikit menyadarkan. Takutnya kalian tertipu gitu ya. Berarti yang keempat tuh pasti salah satu dari ini. Coba kita lihat contoh keempat. Gampang ya. Teknis gini. Nah, coba kita lihat yang ini. Cari solusinya lagi. Saya tulis dulu. Persamaan karakteristik. Nah, ini turunan 2 jadi R kuadrat. Turunan satunya nggak ada. Ya, berarti yang koefisien R 0R. Gitu ya. Kayak ini. Ya, aksennya kan jadi seolah jadi R gitu. Di sini nggak ada. Nah, tapi kalau nggak ada nggak usah ditulis lah 0R. Langsung aja ditambah. Ini koefisiennya 1. Ya, 1 kali Y ini. 13Y ini 13. Ini 1 kali Y. Oke. Udah dapat persamaan karakteristik, kita cari akar-akarnya. R kuadrat sama dengan min 1. Ya, ini mah nggak usah pakai rumus ABC. R sama dengan plus min akar min 1. R sama dengan plus min I. Ya, ingat akar min 1 I. Nah, di sini alfanya mana? Betanya mana? Alfanya berarti 0 ya. Ini di sini alfa sama 0. Betanya 1. Gitu ya. Kan ini bisa saya tulis R-nya tuh sama dengan 0 plus min 1 I itu. Itu alfa betanya tadi. Nah, udah tinggal pakai cara yang ini aja. Solusi homogen C1 E pangkat mana alfanya? Nggak ada. Ya 0x. Kemudian cos 1x. Ya cos x saja gitu ya. 1x. Ditambah C2 E pangkat yang bagian realnya juga. Yang imajinernya menjadi di sini sin. Atau langsung aja kalau udah terbiasa. E pangkat 0 kan 1. Cos x ditambah C2 sin x. X kok saya kurung di situ. Sin x. Gitu. Oke. Nah, itu adalah mencari solusi homogen. Mudah. Sekarang saya akan meningkat yang tak homogen. Variasinya cukup banyak ini. Nah, kembali diingatkan di depan tadi, coba kita lihat di depan. Untuk mencari solusi PD linear yang tak homogen, harus cari dulu solusi homogennya. Nah, jadi kalau punya yang tidak homogen, ini tahapannya sebagai berikut, mencari solusinya. Misalkan YH solusi homogennya dulu. Harus dicari dulu YH ya. YH itu yang tadi, contoh-contoh tadi. Semua YH. Saya pakai indeks tadi. Oh ya, pakai ya.
solusi homogen. Homogennya harus dicari dulu. Kemudian dicari satu buah solusi yang tak homogen, sebut YP. Jadi cari satu buah aja dari sini yang solusi yang tak homogen. Maka solusi umum dari PD semula adalah solusi homogen ditambah solusi yang tak homogennya. Satu buah tadi. Yang mana aja ya YP-nya nanti? Oke. Jadi di sini untuk mencari solusi umum PD tak homogen, solusi umum, tinggal metodenya yang belum kita ketahui adalah mencari YP-nya. Kalau YH-nya kan tadi udah dibuat homogen dulu, dinolkan, ini dicari kayak yang sebelumnya. Nah, bagaimana mencari YP-nya? Mencari YP-nya ada dua metode. Gitu ya. Ini saya kecepatan ngomongnya. Tentukan solusi homogen dulu. Cari sebuah aja solusi tak homogennya. Kemudian kita jumlahkan. Nah, mencari YP-nya gimana? Mencari YP-nya itu ada dua cara. Yaitu koefisien tak tentu, disebut juga metode coba-coba, tapi pasti berhasil, dan metode variasi parameter. Nanti kalau di ujian, udah aja nginget, ngapalin satu macam gitu ya. Jangan, karena apa? Karena metode koefisien tak tentu hitungannya lebih gampang, tapi terbatas. Fungsi Kx-nya hanya bisa beberapa fungsi Kx aja. Nanti kita lihat berikutnya. Kalau metode variasi parameter, Kx-nya apapun bisa. Tapi hitungannya lebih rumit. Gitu ya. Nah, jadi dua-duanya harus dikuasai. Oh ya, YP ini dinamakan juga solusi khusus atau solusi partikulir. Gitu ya. Particular. Nah, kita akan belajar dulu metode koefisien tak tentu untuk mencari satu buah YP ini. Oke, kita lihat. Metode ini hanya dapat diterapkan bila Kx-nya berbentuk hanya fungsi ini. Eksponen, polinom, dan trigonometri yang dalam sin dan cos. Atau kombinasi dari fungsi-fungsi ini. Ini saya tabelkan. Jadi, gini. Balik ke halaman sebelumnya. Mana persamaan diferensialnya? Ini. Kalau Kx-nya berupa salah satu dari ini, ya Kx-nya, maka mencari YP-nya dimisalkan ini. Gitu ya. Jadi misalkan Kx itu di sini di soalnya berbentuk 2e pangkat 3x gitu ya. Ingetin, 2 kali e pangkat 3x. Nah, itu kan bentuk ini. 2 kali e pangkat 3x. Kita misalkan ini. Apa yang dicarinya? T-nya dicari. Kalau alfanya sama-sama. Di sini 2e pangkat 3x. YP-nya dimisalkan T e pangkat 3x. Dicari T-nya berapa? Supaya dia menjadi solusi dari PD tak homogennya. Kalau Kx-nya ruas kanannya itu berbentuk salah satu dari ini, kita misalkan ini. Kalau berbentuk polinom kayak gini, kita misalkan juga polinom. Tuh ya. Nanti dicari ini koefisiennya dicari. Berapa? Supaya menjadi YP, menjadi sebuah solusi tak homogen. Nah, ini agak mungkin mengingatnya susah. Kita lihat lagi di soal. Nanti setelah soal, oh jelas ini. Apa T, ST-nya itu semua.
Oke, sementara saya tabelnya sampai situ dulu. Di bawah ini ada catatan, nggak usah dibaca dulu. Supaya nggak bingung ya. Langsung ke contoh. Ada jawabnya. Cilukba aja ya. Nah, bisa. Oke. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial ini. Kita lihat. Klik. Nah, solusi umum. Ini PD tak homogen. Di mana KX-nya mana? KX-nya tuh ini. Oh, ini. K fungsi dari X. Ini ada tulisan. Nah, sekarang untuk mencari solusi umum dari PD tak homogen, harus mencari dulu solusi homogennya. Kenapa? Karena ini, balik lagi. Ya. Solusi umum PD tak homogen adalah solusi homogen ditambah sebuah solusi tak homogen. Ini menjadi solusi umum. Jadi kita cari YH-nya dulu. Mana tadi? Nah, nyari YH-nya gimana? Persamaan diferensial semula kita tulis sebagai PD homogen, ininya dibuat 0. Gitu, PD homogennya. Kemudian pakai metode yang tadi, persamaan karakteristiknya R kuadrat min 3R min 4. Ini istimewa ya. Nah, saya faktorkan aja, nggak usah pakai rumus ABC. Dapatlah R-nya 4 dan min 1. Dua bilangan real berbeda. Sehingga solusi homogennya tinggal dua real berbeda paling enak. C1 E pangkat ini X tambah C2 E pangkat ini X. Nah, sekarang mau mencari satu buah solusi tak homogen, mencari YP. Kita lihat, ini KX-nya polinom. Derajat 2. Menurut tadi rumusnya, kalau polinom, mana tabelnya? Nah, kalau polinom derajat 2, dimisalkan YP-nya itu, solusi tak homogennya, polinom derajat 2 juga. Gitu. Jadi, ini misalkan, namanya solusi khusus ya, YP itu, atau solusi partikulir. Dimisalkan solusinya, polinom derajat 2 juga. Di sini nggak ada X-nya, tetap di sini harus ada X ya. Yang dilihat derajatnya. Kalau ini derajat 2, ini harus polinom derajat 2. Nah, tujuan kita adalah menentukan T0, T1, T2, supaya YP ini memenuhi hubungan PD yang tak homogen. Caranya gimana? Nah, ini harus memenuhi YP ini PD tak homogen. Jadi saya substitusikan aja ini ke sini. Ya tentunya dihitung dulu turunan satunya, turunan 2-nya, baru disubstitusikan. Oke, kita lihat. Saya substitusikan. Turunannya dulu. Polinom turunkan, udah gampang lah ya. Ini turunan 2-nya. Substitusikan. Nah, saya dapat apa ini? Turunan 2. Ini, turunan 2. Dikurangi 3 kali turunan 1. Dikurangi 4 kali Y-nya. Y-nya pemisalan YP ya. YP ini. Yang kita hitung semua. Dikurangi 4 kali YP-nya. Sama dengan ruas kanan. Kemudian kita susun yang pangkatnya sama. Ini yang ada X kuadratnya
Saya kumpulkan mana yang ada X kuadratnya ini. Min 4T2. Yang ada X-nya saya kumpulkan. Yang ada X-nya ini. Berarti 6T2. Min 6T2. Ada minnya. Kemudian yang ada X-nya ini. Min 4T1. Kali X. Yang nggak ada X-nya. Kumpulkan ini. 2T2 min 3T1. Di sini min 4T0. Sama dengan ruas kanan belum dirubah. Nah, tinggal samakan. Yang koefisien X kuadrat harus sama. Jadi min 4T2 harus 4. Kemudian ini min 6T2 min 4T1 kali X. Di sini di kanan 0 kali X. Nggak ada X-nya. Jadi dia harus 0. Kemudian ini konstanta harus 2. Nah, dari sini kita dapatkan T2-nya. Setelah T2-nya didapat, saya masukkan ke sini dapat T1-nya. Setelah T2 dan T1 diperoleh, saya masukkan ke sini dapat T0-nya. Gitu ya. Hitungan detailnya udah nggak dihitung. Dengan demikian YP-nya saya dapat YP ini ya, masukkan aja T0, T1, T2-nya ke sini. Nah, solusi umum dari PD tak homogen, kalau ini hanya solusi, YP itu hanya sebuah solusi dari ini. Kalau solusi umum, itu adalah YP ditambah YH. Ini ditambah ini. Ya. Begitu. Sampai situ dulu. Putri, paham nggak? Paham, Pak. Paham. Najla, Devansa, Paham, Pak. Fishing. Paham, Pak. Kayak ingat, ini yang bawah kan hitungan detail. Yang harus dipahami, cari solusi homogen, cari solusi YP. Gimana nyari solusi YP? Lihat ruas kanannya. Samakan dengan tabel ya. Mana? Ini. Termasuk yang di sini enggak? Kalau enggak termasuk di sini, harus pakai metode yang kedua nanti. Oke, di bawahnya nanti ada catatan. Sebentar, itu contoh berikutnya nanti. Mana sih? Nah, kita bahas contoh yang kedua. Contoh yang ke-1 saya tutup dulu. Contoh kedua, saya buka aja dari sini ya. Atau saya kerjakan dulu. Bentar, saya mau lihat dulu. Dia langsung lurus-lurus aja nggak? Oh, langsung lurus-lurus aja. Jadi saya mau kerjakan manual aja kalau gitu. Yang kedua. Nah, ini akan saya kerjakan secara manual. Ingat, ini PD tak homogen. Karena fungsi X yang berdiri sendiri nggak 0. Ya. Oke. Y-nya nggak muncul, nggak apa-apa. Kayak yang sebelumnya juga Y aksennya nggak muncul, nggak apa-apa. Coba, saya langkahnya selalu bikin PD homogennya dulu. Ganti warna lagi. Apa ya, sekarang biru lagi. PD tak homogen. PD homogen. PD homogen. Y turunan 2 tambah 2Y aksen. Nggak ada Y-nya di sini, ya udah biarin. Persamaan karakteristik R kuadrat ditambah 2R gitu ya. Nggak ada Y-nya, jadi nggak ada konstantanya. Saya cari akar-akarnya, ini sama aja dengan R kali
R tambah 2, gitu kan? Sama dengan 0, R1 sama dengan 0, R2 sama dengan min 2. Jadi, solusi homogen YH sama dengan C1 E pangkat 0X. Ini dua bilangan real berbeda ya. Jadi langsung enak. E pangkat min 2X. Saya tulis ini C1 ditambah E pangkat min 2X. Gitu? Nah, sekarang mencari solusi khusus YP. Kita lihat ini. Polinom derajat 2. Kayak tadi ya. Ini. Polinom derajat 2. Dimisalkan polinom derajat 2. YP-nya nih. Pemisalan YP ini. Jadi dari sini misal YP karena ini polinom derajat 2 sama aja. Nggak harus T ya. Simbolnya apa aja? T0 tambah T1X tambah T2X kuadrat. Oke? Kita menginginkan ini kan solusi. Kalau solusi harus memenuhi persamaan diferensial yang tak homogen ya. YP itu solusi tak homogen. Jadi kembali kayak tadi saya hitung turunannya. Berapa? T1 ditambah 2T2X. Turunan 2-nya 2T2 gitu ya. Nah, substitusikan pada bintang, apa itu bintang ini? PD yang tak homogen ya. 2T2, tolong kalau salah hitungannya, di ini kan, 2 kali Y aksen. T1 ditambah 2T2X sama dengan 4X kuadrat ditambah 2. Gitu? Nah, saya kumpulkan yang ada X kuadratnya di depan nggak ada, hanya ada yang X. 4T2 koefisiennya X, sisanya nggak ada X ya. Tambah 2T2 ditambah 2T1, saya kurung aja biar enak. 4X kuadrat ditambah 2. Nah, dari sini yang ada X kuadratnya samakan. Di kiri nggak ada X kuadrat. Berarti apa? Ini kan sama aja dengan gini. 0X kuadrat. Jadi saya dapatkan 0 sama dengan 4. Kucing juga tahu bahwa ini nggak benar. Nggak mungkin 0 sama dengan 4 ya. Oke? Nah, kenapa bisa salah? Kok nggak ketemu? Nah, apalagi yang koefisien X-nya ini. 4T2 sama dengan, oh masih bisa, ini si 0 ya. Oke aja, T2-nya 0. Tapi ini nggak mungkin gitu ya. Oke, yang nggak mungkin ya yang saya tulis. Aneh gitu ya. Tidak mungkin. Pasti ada salah. Pasti ada salah. Entah salah ngitung, entah salah yang lain. Nah, hitungannya sih udah betul kan, kita hitung sama-sama nih. Teliti lah. Karena di bawah tabel tadi ada catatannya. Saya sekarang jelaskan catatannya. Ini, sebelum ke catatannya dulu. Yang mana? YH. Nah, fungsi ini, jangan yang itu yang terakhir. Fungsi ini dan C2-nya kemana lagi? Lupa ini salah tadi ya. Harus lihat C2-nya.
Fungsi ini dan fungsi ini sebenarnya sebentar, ini juga kurang lengkap. C1 sebenarnya kan kali 1 gitu ya. Nah, yang saya warnai merah itu dua-duanya dinamakan solusi fundamental. Hanya nama aja, solusi fundamental ya. Gini, catatannya di sini. Pemisalan di atas, pemisalan ini yang biru, hanya dapat digunakan bila Kx-nya bukan merupakan solusi fundamental. Coba kita lihat di sini. Soal ini, kembali ke soal ini ya. Lihat. Kx-nya mana? Kx ini polinom derajat 2. Nah, kita lihat. Di sini, ini sama nih. Ini konstanta. Ini konstanta. Jadi, bagian dari Kx ini ada solusi fundamentalnya ini. Gitu ya. Paham ya? Ini solusi fundamental memuat 1 ya. Di sini konstanta lah ya. Yang ini juga konstanta nanti. Jadi sama-sama kelipatannya. Yang duanya ini dengan angka 1. Jadi dia istilahnya sama dalam tanda petik kelipatan konstan ya. Sama-sama gitu bentuknya dengan solusi fundamental. Kalau sama, maka pemisalan YP-nya ini tadi salah. Nah, supaya nggak pusing, saya sekarang jelaskan teknisnya. Sebenarnya dari Kx ini memang misalkan dulu ini. Setelah itu, melihat solusi fundamental atau tidaknya, lebih enak dari sini. Kita periksa ini. Polinom ini. Ada nggak sukunya yang sama dengan solusi fundamental? Yang ini beda. Pangkat 2, min 2x. Oh, beda sekali sama ini ya. Bukan kelipatan konstanta itu ya. Tapi yang 1 ini kan kelipatan dengan T0. Ah, ini sama dengan solusi fundamental. Kalau terjadi seperti itu, kita lihat lagi ke tabel ini. Jika Kx sama dengan solusi fundamental, salah satu ya, solusi fundamental kan tadi ada 2. Ini dan ini. Kalau sama dengan salah satunya, pemisalan harus dikali dengan X. Ini harus pemisalannya bukan ini. Tapi pemisalannya harus dikali dengan X. Ya, bawahnya nanti berubah lah ya. Bawahnya berubah. Saya tulis ulang aja di bawahnya ya. Supaya nggak ngubah yang tadi. Nah, jadi saya kasih catatan. Karena pemisalan YP ini sama dengan solusi fundamental, artinya yang mana? Yang ini nih sama ya, sama-sama konstanta. Ini juga baiknya nunjuknya bukan yang ini, tapi nunjuknya yang ini yang samanya. Ya. Maka pemisalan YP harus dikali X. Jadi pemisalannya nggak boleh pakai yang ini. Ini dilupakan. Jadi saya ulangi. Misal YP-nya sama dengan kali X. Jadi T0X ditambah T1X kuadrat tambah T2X pangkat 3. Seluruhnya yang dikalikan X ya. Setelah itu dilihat lagi.
masih sama nggak? Ada yang sama nggak dengan solusi fundamental? Tentunya dengan yang ini udah beda, karena ini konstanta satu tuh, ini ada X-nya semua. Yang kedua, sama nggak? Misalkan ya, misalkan aja ini bukan ini. Misalkan dia terjadi ini tuh misalkan X gitu. Nah, tadi setelah dikalikan X, ini sama lagi dengan ini. Maka pemisalannya harus dikali X lagi. Jadi di kalimat sini, nih, pemisalannya harus dikali X atau dikali X kuadrat sampai YP-nya berbeda dengan solusi fundamental. Kalau di soal ini, nah di soal ini setelah dikali X ini, pemisalannya, udah beda semuanya. Ya udah, pemisalannya yang ini. Kalau masih ada yang sama, ini harus dikali X lagi seluruh bentuk. Begitu ya. Oke, bawahnya sama aja ngitung dengan ini. Saya buka dari sini bawahnya. Ini. Ini sama tadi. Solusi homogen. Nah, ini nggak boleh nih. Oh ya, ini udah ditulis juga sama saya kesalahannya. Substitusikan ini. Ketemu ini, mustahil. Itu yang tadi saya kerjakan manual ya. Sama persis. Nah, jadi bagaimana ini? Tanya Jupe udah meninggal. Cepat-cepat aja. Jadi diulangi lagi. Solusi homogennya tadi, solusi khususnya harus dikali X. Jadi mikirnya gini, kalau waktu ngerjakan di ujian ya, atau di soal. Ini polinom derajat 2, tulis dulu aja ini. Setelah itu periksa, ada yang sama nggak bentuknya dengan yang salah satu ini? Oh, ini sama-sama konstanta. Harus dikali X. Kalau masih setelah dikali X, masih ada yang sama, kali X lagi. Gitu ya. Tapi ini dengan dikali X, udah beda. Udah, sisanya sama kayak tadi. Substitusikan. Cari turunan 1, cari turunan 2, substitusikan. Nah, nanti akan ketemu lah T-nya. Sisanya hitungan, jadi saya buka dengan cepat. Udah dapat YP-nya, ya udah solusi umum, Y homogen tambah YP. Awan, paham nggak Wan? Atau kecepatan saya ngomongnya? Paham, Pak. Tuh ya. Jadi sama atau tidaknya dengan solusi fundamental, dari KX ini langsung misalkan aja. Setelah itu baru diperiksa, sama nggak dengan yang YH. Kalau sama, kali X. Setelah dikali X, masih ada yang sama. Kali X lagi. Oke, saya tutup, kita lihat contoh 2. Jangan all. Dengan semua, mau ditutup yang ini aja. Oke, kita lihat contoh yang, bukan kedua, yang ketiga. 3 ini. Apa sih bedanya lagi? Coba kita lihat. Sama aja prosedurnya. Ini cuma beberapa contoh aja. Supaya lebih meresap. Selalu bikin PD homogen dulu. Ini KX ya. KX yang fungsi X yang berdiri sendiri. Termasuk kalau konstanta juga. Oh, udah nggak dijalanin. Coba bener nggak ya, saya hitung di pinggir ya. PD homogennya. PD hom double aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Persamaan karakteristik R kuadrat minus apa? Minus 4 ya. Nggak ada turunan satunya. R min 2 kali R plus 2. Salah. Salah itu plus ya. R kuadrat sama dengan min 4
R1,2 sama dengan plus min akar min 4 sama dengan plus min 2i. Jadi solusi homogennya C1 E pangkat bagian real, mana nggak ada realnya? 0x cos 2x, karena ini 0 ya. Ditambah C2 E pangkat 0x juga sin 2x. Atau C1 cos 2x ditambah C2 sin 2x. Itu adalah solusi homogennya ini. Oke. Kemudian kita mencari solusi khusus. Sebenarnya memisalkannya dari sini, saya misalkan dulu. Mis YP sama dengan, kita lihat, kalau sin. Lihat ke tabelnya lagi. Ini, kosin ataupun penjumlahan kos dan sin harus kosin dimisalkannya. Ya. Jadi dari situ tadi saya memisahkan YP-nya sama dengan konstanta kali cos 2x, ngelihat dari situ ya, ditambah konstanta sin 2x gitu. Setelah itu kita lihat, sama nggak dengan solusi fundamental? Sama ini, cos 2x, ini juga cos 2x. Ini kan konstanta, tapi fungsinya sama. Karena sama, seluruh ini harus dikali X. Saya kalikan nih seluruhnya dengan X. Nih, yang merah. Setelah itu lihat lagi, sama nggak? Beda, ini X cos 2X dengan cos 2X beda. X cos 2X dengan sin 2X, apalagi beda. Yang ini, X sin 2X, beda dengan sin 2X. Beda itu artinya bukan konstanta kali dia. Kalau sama tuh ini dikalikan konstanta, bisa jadi yang ini gitu. Nah, udah beda ya? Udah, cukup dikali X aja. Udah, sisanya tinggal ngitung. Hitung turunan 2-nya, masukkan ke sini, dicari A dan B-nya. Turunan 1, gitu ya. Ini pakai perkalian jadi 4 suku. Ini pakai U kali V, ini juga pakai U kali V. Turunan 2-nya, aduh panjang, kenapa saya garisin? Karena yang ini. Yang ini kalau diturunkan jadi ini. Yang ini kalau diturunkan menjadi 2 biji. Yang ini turunkan 1. Yang ini turunkan menjadi 2 ini. Substitusikan. Substitusikan. Oh, belum. Ini disederhanakan dulu sama saya. Ada yang sama-sama gitu ya. Kayak ini min 4AX cos 2X. Ini min 4BX. Mana? Ini ada cos 2X, jadi min 4A ditambah 2B gitu ini. Mana sih? Bingung saya. Oh, pokoknya yang sin 2X kumpulkan. Yang X cos 2X, mana? X cos 2X tuh ini dan oh, cuma ini aja. Yang cos 2X, mana? Ini dan ini. Jadi 4B. Yang sin 2X, ini. Dan ini. Disatukan. Enggak deh. Ini yang sin 2X dengan sin 2X. Ini jadi min 4A. Oh ya ini. Ya pokoknya sederhanakan ini. Substitusikan. Y double aksen. Ini tadi. Sampai sini. Ditambah 4 kali Y. 4 kali ini. Pemisalan Y-nya. Sama dengan sin 2X. Kumpulkan koefisien yang sama. Kita susun dulu. Kita lihat. Ini nanti ada yang istimewa. Yang X cos 2X hilang nggak semua. X cos 2X ini min 4A. Ini 4A. Habis. Kalau dilihat.
Ini nanti habis ya. Yang X sin 2X juga akan habis. Mana? X sin 2X itu kok nggak habis? X sin 2X tuh ini. X sin 2X ini B. Salah, ini salah ngitung. Kenapa? Oh, ini dikali 4 kan ya? 4 kali ini. Jadi, ini nanti akan habis dengan ini. Ini 4B, di sini B kali 4 di sini. Jadi tinggal ini dan ini aja. Nah, samakan koefisiennya. Yang sin 2X dengan sin 2X. Jadi min 4A 0. Min 4A 1. 4B, di sini nggak ada cos 2X. Jadi 0. Nah, AB-nya udah dapat ya, udah YP-nya dapat. Masukkan ke sini. YP-nya. Oke. Solusi umumnya mana? Tinggal YP tambah YH aja. Atau YH tambah YP. Begitu. Oke ya. Lanjut lagi contohnya. Bentar. Ini saya tutup. Kalau ada pertanyaan, tanya ya. Tanya. Prosedurnya sama aja. Ini aja rumit ya ngitungnya. Aduh, harus teliti. Oke, saya tutup. Contoh berikutnya. Nah, ini variasi lain lagi, tapi sama aja, gitu ya. Kita lihat KX-nya. KX-nya itu muncul bentuk, coba kita lihat lagi tabelnya. Ini, ada yang E pangkat, ada yang, tadi soal ini, ada yang polinom. Ada dua bentuk nih muncul nih. Ada yang bentuk E pangkat, ada yang polinom derajat 2. Dua-duanya ada di tabel. Ini di tabel ada dua-duanya. E pangkat tambah ini. Nah, kalau ada penjumlahan dari ini, istilahnya kombinasi dari ini, ya pemisalannya juga masing-masing aja dikombinasikan. Coba kita lihat. Ini. Solusi homogen dulu lah awal. Homogen ini dinolkan. Oh, langsung lagi. Saya hitungkan di sini solusi homogennya. PD homogen min 3Y aksen min 4Y sama 0. Persamaan karakteristik R kuadrat min 3R min 4 sama 0. R berapa ya? Min 4. R tambah 1 itu. R1 sama dengan 4. R2 sama dengan min 1. Y homogen C1. Bilangan real 2 berbeda. 4X ditambah C2 E pangkat min X. Cocok ya? Oke. Lalu saya misalkan YP-nya. Nah, misalkan YP-nya apa? Coba saya tulis dulu di sini. Misal YP, kita langsung lihat dari sini. E pangkat, pemisalnya E pangkat lagi. Apa tadi? Ya, C E pangkat min X. Ya mau pakai T atau C, terserah. Pokoknya konstanta kali itu. Polinom, misalkan ini polinom lagi. T1X ditambah T2 sampai pangkat yang sama. Pangkat 2. Setelah itu, kita lihat solusi fundamental ada yang sama nggak? Ini sama. Ini sama ya. Ini sama. Jadi yang ini harus dikali X. Setelah dikali X, ada yang sama lagi nggak? Nggak, beda. Ini E pangkat 4X, ini X E min X, beda. Yang ini sekarang, sama nggak? Nggak ada yang sama. Yang ini jangan dikali X. Jadi dikalikan X-nya itu per bentuk. Ya. Jangan tadi dikalikan X-nya seluruhnya. Jangan. Jangan ini dikalikan X semuanya. Setiap bagian, tiap bentuk.
Oke, sisanya sih tinggal substitusikan, nanti dicari C-nya, T0, T1, T2-nya. Nah, ini tadi penjelasannya di sini tadi ya. Oke, tinggal sisanya menghitung aja. Hitung turunan 1, hitung turunan 2, percaya aja lah udah hitungannya. Substitusikan ke sini, panjang aja ngitung. Nah, samakan yang ada E pangkat min X-nya samakan, yang ada yang ada X kuadratnya samakan, yang ada X-nya samakan, diperolehlah nanti nilai-nilai koefisiennya. Setelah diperoleh, masukkan ke sini YP-nya. Solusi umum, YP tambah YH. Tinggal jumlahkan aja ini, ditambah ini. Begitulah untuk cerita hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya kuliahnya hari ini sampai situ aja dulu. Karena metode satu lagi tanggung. Nanti butuh misalkan 30-an menit, mepet saya. Dihentikan tengah jalan, kepotong lagi. Ya, jadi nanti setelah yang ini, metode variasi parameter. Nanti aja pertemuan sesudah libur ya. Libur tuh sampai tanggal berapa ya? Ini di pause dulu bentar.